Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin. Dan kali ini saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat progres terkini pelebaran jalan di salah satu stadion terbaik di dunia, yaitu Stadion JIS yang berada di Jakarta Utara. Dan saat ini posisi kita ada di Jalan Sunter Permai Raya, dan kita akan menuju ke sisi Ram Barat. Posisi kita sekarang ada di sekitaran Ram Selatan ya, dan kita menuju ke sana sambil melihat sudah sampai di mana pembangunannya. Dan informasi terakhir yang saya dapatkan ini langsung dari teman-teman proyek ya, dia bilang nanti insya Allah pelebaran jalannya itu sampai di Untak Universitas 45 ya kalau nggak salah ya, di sana. Nanti kita langsung sana aja ya, oke? Biasanya kita startnya dari JIS ya, menuju ke sisi selatan, tetapi ini langsung dari sisi selatan. Dan saya nggak tahu nih teman-teman, apakah pelebaran jalannya hingga di sini, di ruko-ruko ini. Cuma kalau sampai ruko-ruko di sini, saya bisa pastikan ini ruko-rukonya akan kehilangan lahan parkirnya. Dan ini juga cukup menarik ya, nanti kita lihat ke depannya seperti apa. Dan stadion di sini teman-teman, yang kalian harus ketahui ya, ini dibuat ini memang kiblatnya persepak bolaan luar negeri ya, seperti di Santiago Bernabeu di Real Madrid sana, ataupun di Wembley di Inggris. Di sana stadionnya mengedepankan isu lingkungan ataupun sustainable building, pembangunan berkelanjutan, dimana tempat parkir itu sangat sedikit ya, hanya 500. Dan itu kemarin juga PSSI pernah menanyakan langsung ya dari pihak Jakpro-nya, dan Jakpro-nya menjelaskan seperti itu. Karena mau tidak mau kita harus maju ya, kiblat kita harus yang baik, kiblat persepak bolaan ya, bukan kiblat ibadah. Kalau saya Islam ya, kiblat saya arah kiblat arah Mekah lah. Dan ya sampai di sini teman-teman pelebarannya. Nanti di sini juga katanya hanya sampai di sini teman-teman. Yang saya sampaikan tadi Universitas 17 Agustus ya. Ini resmi dari teman-teman proyek ya, mengatakan nantinya sampai di sinilah pelebaran jalannya, tapi tidak tahu untuk ke depannya ya. Pembangunan JIS ini teman-teman sempat ini ya, banyak sekali rintangannya. Salah satunya kemarin COVID juga ya, di tahun 2001. Dan alhamdulillah pembangunan ini bisa selesai dengan segala macam rintangannya. Cuma memang banyak proyek yang satu proyek sama JIS ya, itu agak sedikit tertahan karena banyak anggaran-anggaran di pemerintah kita, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Itu proyeknya banyak yang molor karena dialihkan anggarannya ke COVID. Bahkan proyek nasional pun itu banyak yang molor ya, di
dialihkan anggarannya ke penanganan COVID. Dan salah satunya juga ini di sisi timur teman-teman, di Ram Timur itu nantinya akan ada mega proyek juga. Itu satu bagian dari JIS ini sebenarnya, yaitu Tourism Eco Park Danau Cincin, yang nantinya supporter itu akan dibagi dua teman-teman, di Ram Barat yang sebelah sini dan di Ram Timurnya sendiri teman-teman. Tapi memang ya itu yang saya sampaikan tadi, kita dihempas COVID ya di tahun 2021, dan sebenarnya penataan kawasan Danau Cincin itu yang saya baca di berita sudah direncanakan di tahun 2019, dan mungkin eksekusinya barengan dengan pembangunan ini. Dan di tengah jalan ya kita kena musibah COVID, dan barulah dikerjakan kembali di tahun ini insya Allah Danau Cincinnya itu. Dan semoga saja dengan selesainya di Ram Timur itu bisa betul-betul menyempurnakan pembangunan JIS ya, karena di sini baru sumur jagung, masih 2-3 tahunnya. Tahun lalu baru diresmikan oleh gubernur sebelumnya Pak Anies Rashid Baswedan, dan butuh penyempurnaan. Seperti di GBK juga ya, Gelora Bung Karno itu baru selesai di tahun 1962, pun itu masih banyak kurang-kurangnya, dan langsung digunakan event akbar Asian Games. Dan beberapa tahun yang dibutuhkan untuk menyempurnakan sesempurna saat ini di Gelora Bung Karno. Dan sedangkan JIS sendiri ini menurut saya sudah sangat layak untuk digunakan event internasional ya, meskipun masih ada kurang-kurangnya, tetapi ya walau-walam kalian tahu lah ya jawabannya seperti apa. Saya nggak mungkin jelasin di sini. Ya semoga saja bisa sesegera mungkin digunakan ini JIS, karena disayangkan sih stadion semegah ini dianggurin. Ini kalau makhluk hidup ini wanita yang bahenol sekali. Aduh ya Allah. Dan hingga saat ini sudah selesai ya, di sisi kiri ini sudah selesai dilakukan pelebaran dan pengecoran. Tadinya ini agak ceper ya, dia agak pendek, terus disamakan tingginya sama yang sebelah kanan. Dan di sini juga sudah ada moda transportasi, yaitu Transjakarta. Jadi kalian tidak usah khawatir untuk warawiri di tempat ini karena sudah ada Transjakarta. Dan nanti juga di sisi timur, utara ya, sebelah sana. Utara itu juga di situ akan ada Tol Harbor 2, itu proyek nasional. Terus di situ juga akan ada pembangunan stasiun kereta ya, dan MRT juga di situ ada. Cuma memang kita harus butuh kesabaran untuk menanti pembangunan selanjutnya ya, karena itu yang saya sampaikan, kita tidak bisa bohongin teman-teman bahwa kemarin Indonesia salah satu negara yang terhempas namanya COVID, dan banyak sekali proyek nasional ataupun proyek daerah terhenti. Barulah di tahun ini semuanya digas full. Salah satunya perapihan di sekitaran JIS ini, baik itu proyek nasional seperti Tol Harbor 2 maupun KRL, stasiun KRL. Tapi kalau stasiun KRL ini feeling saya diselesaikan dulu Tol Harbor 2, baru dilanjutkanlah di stasiun KRL untuk di JIS. Tapi sebenarnya kalau untuk kalian yang mau ke JIS menggunakan kereta listrik ya, sebenarnya ada di Ancol sebenarnya teman-teman. Di stasiun Ancol kalian tinggal turun di situ.
Terus kalian naik ojol ataupun opak di situ ya, ojek pangkalan. Paling bayar 15.000 atau 10.000 sampai di sini, karena cuma sekitar sekiloan kok, nggak jauh. Jadi bisa meminimalisir namanya menggunakan kendaraan pribadi pastinya. Dan itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas, jazakumullah khairan. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu support channel ini, dan yuk kita dukung terus pembangunan yang ada di negeri ini, baik proyek nasional ataupun proyek daerah. Karena sehebat apapun pemerintah kita dalam mencanangkan pembangunan di negeri ini, tapi tidak sejalan ataupun tidak didukung oleh rakyatnya, pasti pembangunan itu akan pincang teman-teman. Karena berjalan itu membutuhkan 2 kaki, bukan 1 kaki. Itu aja yang bisa saya sampaikan, dan saya minta maaf jika selama nge-vlog ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari Jakarta International Stadium. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.